Kumandang takbir menggema di kampus Institut Teknologi Bandung, menantikan berlangsungnya Syalat Idul Fitri 1446 Hijriah dan khutbah dari Guru Besar Fakultas Teknik Mesin dan Dirgantara, Profesor Dr. Insinyur Haji Ihsan Setiaputra. Dengan judul menjadikan sustainability sebagai bagian dari jalan hidup seorang Muslim menurut Al-Quran dan As-Sunnah. Pada penyampaian khutbahnya, Guru Besar Fakultas Teknik Mesin dan Dirgantara ITB ini menekankan sustainability dalam perspektif Islam menjadi dua, di mana pertama tidak merusak bumi dan kedua menjaga kelangsungan kehidupan di muka bumi. Allah berfirman kepada para malaikat, yaitu akan menjadikan khalifah di muka bumi. Islam bukan hanya sekedar agama ritual, tapi juga panduan hidup yang menuntun manusia sebagai khalifah untuk menjaga keseimbangan dan keberlanjutan kehidupan di muka bumi. Pada kesempatan ini, khatib akan membahas aspek keberlanjutan yang saat ini populer dengan istilah sustainability. Kesadaran tentang sustainability berkembang sejak laporan dari sekelompok think tank yang tergabung dalam Club of Rome dengan laporan berjudul Limits to Growth yang keluar tahun 1972, lebih dari 50 tahun yang lalu, yang mengingatkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tidak terkendali dapat menyebabkan krisis sumber daya dan lingkungan, dan itu telah terjadi. Kerusakan lingkungan karena aktivitas manusia untuk pertumbuhan ekonomi. Konsep ini kemudian diperkuat dengan laporan Badan PBB untuk lingkungan dengan judul Our Common Future 15 tahun setelahnya, yaitu pada tahun 1987, yang memperkenalkan istilah Sustainable Development sebagai pertumbuhan yang seimbang antara kebutuhan ekonomi, sosial, dan lingkungan untuk generasi saat ini dan generasi mendatang. Dengan pernyataan yang sangat terkenal tentang definisi sustainable development is a development that meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs. Hingga kini, kesadaran global atas sustainable development semakin meningkat dengan dirumuskannya Agenda 2030. Dirumuskan Sustainable Development Goals pada tahun 2015 yang merupakan komitmen global yang diadopsi oleh semua anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa. SDG ini mendorong aksi nyata dalam berbagai sektor untuk mencapai keberlanjutan secara menyeluruh. SDGs bertujuan untuk mengatasi tantangan global seperti kemiskinan, ketimpangan, perubahan iklim, serta kerusakan lingkungan, serta memastikan kesejahteraan bagi semua umat manusia. Dengan SDGs ini, semua pihak, pemerintah, swasta, masyarakat, dan individu diajak untuk bekerja sama dalam menciptakan dunia yang lebih adil, sehat, dan berkelanjutan. Jemaah sholat Idul Fitri rahimakumullah, dari uraian hadis di atas terlihat bahwa telah terjadi kerusakan lingkungan karena aktivitas manusia yang mengutamakan pertumbuhan ekonomi. Namun telah tumbuh kesadaran perlunya adanya pertumbuhan yang berkelanjutan atau sustainability. Marilah kita lihat masalah lingkungan yang kita hadapi ini dalam perspektif Islam. Perspektif yang pertama adalah tentang kerusakan di bumi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Sadaqallahul azim. Yang artinya,
Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi setelah Allah memperbaikinya. Surat Al-A'raf ayat 56. Allah juga berfirman pada surat Ar-Rum ayat 41. Bismillahirrahmanirrahim. Zahara fasadu fil bahri wal bahri bima kasabat aydin nas liyuziqahum ba'dal ladzi 'amilu annahum yarji'un. Yang artinya telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan oleh perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Melalui dua ayat ini, manusia sebagai khalifah atau pemimpin di muka bumi diingatkan untuk tidak membuat kerusakan di bumi dan mengelola bumi termasuk sumber daya alam yang terkandung di dalamnya dengan bijaksana dan tanggung jawab. Rasulullah SAW bersabda, jika kiamat terjadi dan di tangan salah satu dari kalian ada benih kurma, maka tanamlah. Hadis riwayat Ahmad. Hadis ini menunjukkan bahwa Islam mendorong umat-umatnya untuk terus berkontribusi menjaga kehidupan, bahkan di saat-saat yang paling sulit, yang tampaknya tidak memungkinkan. Konsep ini sangat relevan dengan konteks sustainability. Kita perlu melakukan tindakan kecil yang memiliki dampak bagi masa depan bumi dan generasi mendatang. Jamaah sholat Idul Fitri rahimahullah. Dalam Islam terdapat 3 prinsip terkait sustainability. Prinsip pertama adalah prinsip tanggung jawab atau amanah. Prinsip kedua adalah prinsip keseimbangan atau tawazun, dan prinsip ketiga adalah prinsip kemanfaatan atau maslahah. Mengelola bumi adalah tanggung jawab yang dipikul manusia sebagai konsekuensi tawaran Allah yang ditolak langit, bumi, dan gunung karena beratnya sehingga takut tidak dapat menjalankannya. Ini dia gambarkan dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 72 yang artinya, sesungguhnya kami telah menawarkan amanah kepada langit, bumi, dan gunung-gunung, tapi semuanya enggan memikulnya dan mereka takut mengkhianatinya, lalu dipikul oleh manusia. Sungguh manusia itu sangat zalim dan bodoh. Zaluman jahulan. Manusia menerima amanah ini meskipun dalam keadaan zalim yang dapat diartikan melampaui batas. Setelah menyampaikan khutbahnya Profesor Dr. Insinyur Haji Ihsan Setiaputra, Guru Besar Fakultas Teknik Mesin dan Dirgantara ITB, kemudian menutup dengan membacakan doa yang diikuti dengan khidmat oleh para jamaah Syalat Idul Fitri 1446 Hijriah. Pelaksanaan Syalat Idul Fitri 1446 Hijriah di lapangan Institut Teknologi Bandung ini terselenggara atas kerjasama Yayasan Pembina Masjid Salman dan Rektor Institut Teknologi Bandung.
Jamaah yang turut dalam syalat Idul Fitri 1446 Hijriah setelah melaksanakan syalat dan mendengarkan khutbah dengan tertib meninggalkan lokasi tanpa melupakan alas kertas maupun koran yang digunakan untuk dibersihkan dan dibuang di tempat sampah sebagai wujud kesadaran dari khutbah yang disampaikan oleh Guru Besar Fakultas Teknik Mesin dan Dirgantara ITB.